Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpin Alfahizan, NPM 240428111198, dan di sini saya akan membuat tugas video UTS dengan dosen pengampu Bapak Iswandi SPD MPD dengan mata kuliah Profesi Kependidikan. Dan di sini saya akan menjawab 4 soal. Dan yang pertama yaitu hakikat profesi dan profesi pendidikan profesi. Profesi bukan sekedar cara mencari nafkah. Profesi adalah panggilan jiwa yang didasari oleh penguasa ilmu pengetahuan mendalam, pelatihan intensif, dan kepatuhan terhadap kode etik. Seorang profesional lebih mengutamakan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat di atas keuntungan pribadi. Profesi pendidikan merupakan profesi pelayanan ahli di bidang pendidikan seperti guru, dosen, dan instruktur yang bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Hakikat adalah upaya sadar untuk memanusiakan manusia dan mengembangkan potensi anak didik secara utuh, baik dan aspek kognitif, afektif maupun psikomotik. Perbedaan profesi dan pekerjaan. Semua profesi pastinya merupakan sebuah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan dapat dikategorikan sebagai profesi. Yang satu, pekerjaan. Pengertian suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Persyaratan umumnya tidak memerlukan latar belakang pendidikan yang khusus, pelatihan spesifik, atau penguasa teori tertentu. Aturan dan etik tidak terikat oleh kode etik khusus yang ketat dan tidak memerlukan sertifikasi atau izin khusus untuk melakukannya. Contoh pekerjaan kuli bangunan, penjaga toko, untuk buruh harian lepas yang keterampilan bisa dipelajari secara langsung dari pengalaman sehari-hari tanpa perlu ijazah formal atau pelatihan teori yang lama. Contoh profesi yang pertama ada dokter dan hakim. Semua dokter harus memenuhi pendidikan kedokteran, memiliki izin praktis, sip, dan terikat kode etik kedokteran untuk melayani pasien. Dan jawaban yang kedua, tugas pokok dan kewajiban guru profesional mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, serta pengembangan. Profesionalisme secara berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru wajib merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses yang bermutu, menilai hasil belajar, serta meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya. 1. Merencanakan pembelajaran. Guru wajib menyusun persiapan sebelum mengajar agar materi yang disampaikan terarah dan sesuai dengan kurikulum. Contohnya, menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran RPP atau modul ajar, menyiapkan media pembelajaran interaktif seperti video atau slide presentasi, dan membuat instrumen penilaian. 2. Melaksanakan proses pembelajaran ini adalah tugas utama guru dalam kelas untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, dan menyenangkan. Contoh, menggunakan model pembelajaran project learning PJB saat mengajar, selain memfasilitasi diskusi kelompok dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa. Menilai, mengevaluasi hasil pembelajaran. Guru harus mengukur tingkat keberhasilan siswa dan menyerap materi dan mengevaluasi efektivitas metode mengajar. Contohnya, mengadakan penilaian harian, memberikan tugas proyek, menganalisis hasil ujian tengah semester atau UTS, serta memberikan
remedial bagi siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan. 5. Mengembangkan profesionalisme berkelanjutan. Guru profesional tidak boleh berhenti belajar. Mereka wajib mengembangkan diri untuk mengikuti perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Contohnya, aktif mengikuti kelompok kerja guru atau KKG atau musyawarah guru mata pelajaran, MGMP, mengikuti pelatihan atau seminar pendidikan dan melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Dan jawaban nomor 3, guru profesional memegang peran kunci dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Indonesia, terdapat 4 kompetensi utama yang wajib dikuasai oleh seorang guru, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, dan profesional dan sosial. 1. Kompetensi pedagogik. Kompetensi ini adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan memahami peserta didik secara mendalam. Memahami peserta didik secara mendalam, kemampuan yang dibutuhkan menguasai teori pembelajaran, memahami perkembangan anak, merancang dan melaksanakan pembelajaran, serta melakukan evaluasi. Contoh, guru menyusun modul ajar yang membuat ragam gaya belajar siswa, visual, auditori, kinestetik, dan menggunakan metode permainan interaktif seperti kuis, berbasis learning di kelas Kemendikbudristek. 2. Kompetensi kepribadian. Kompetensi ini berkaitan dengan karakter personal guru yang harus mantap, stabil, dewasa, berwibawa, menjadi teladan bagi siswa dengan peserta didik. Kemampuan yang dibutuhkan memiliki akhlak mulia, disiplin, jujur, dan mampu mengontrol emosi saat menghadapi berbagai situasi kelas. Contohnya, guru selalu hadir tepat waktu, berpakaian rapi, bertutur kata sopan, dan secara konsisten menunjukkan sikap sabar ketika ada siswa yang kesulitan memahami materi. 3. Kompetensi profesional. Kompetensi ini menuntut guru untuk menguasai materi pembelajaran yang diampunya secara luas dan mendalam, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemampuan yang dibutuhkan menguasai konsep, struktur, dan pola pikir, keilmuan materi pembelajaran, serta maupun mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Contoh, guru mata pelajaran matematika tidak hanya bisa menghafal rumus, tetapi juga memahami secara merapatkan dalam memecahkan masalah kehidupan yang nyata. Selain itu, guru juga terus menguasai penggunaan perangkat lunak edukasi digital terbaru untuk mendukung pembelajaran. 4. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dengan berinteraksi secara efektif dan harmonis dengan lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kemampuan yang dibutuhkan mampu berkomunikasi secara efektif, menjalani kerjasama, dan bersikap inklusif tanpa membedakan latar belakang siswa. Contoh guru aktif, jalani komunikasi dengan orang tua murid melalui grup, pesan kelas atau buku penghubung, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Jawaban yang keempat, bagi calon guru pendidikan dasar, memahami profesi pendidikan sangat krusial untuk menguasai kompetensi pedagogik dan menjadikan landasan moral dalam mendidik. Hal ini menjamin pengajaran tidak hanya sekadar menggunakan kewajiban, melainkan menjadi panggilan jiwa yang profesional dan berdampak langsung pada tubuh kembang siswa sejak dini. Alasan utama beserta contoh penerapannya. 1. Membangun empati dan karakter siswa. Guru memahami bahwa anak usia SD berada dalam fase transisi, perkembangan emosional yang labil. Pemahaman profesi membantu guru mengenali gaya belajar anak secara tepat. Contoh guru langsung memahami siswa yang ramai, melainkan melakukan pendekatan profesional dan merancang permainan edukatif karakter, menyadari anak belajar melalui pengalaman langsung, visual dan kinestetik. Baiklah, inilah tugas saya.
Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.